Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan my channel Master Jack Agro. Kali ini saya berada di lokasi kebun terong punyanya Pak Mamat. Nah, ini di Desa Bakti, Kecamatan Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Populasi tanaman terong sekitar 800 pohon. Usia udah hampir 40 sampai 45 hari setelah tanam. Nanti kita akan ngobrol dengan pemilik lahannya ya, Pak Mamat atau Pak Amat itu ya. Nah, kita mau berbincang-bincang dengan beliau apa aja yang udah ya pakai, mulai dari pemupukannya, pengolahan tanahnya. Untuk lebih jelasnya ikutin terus konten saya. Nah, ini kondisi tanaman terongnya ya, usia kurang lebih 40 hari. Nah, ini udah memasukin fase generatif. Nah, ini ya. Dari segi pertumbuhan cukup bagus. Nah, ini ya. Lahan ini salah satunya kena dampak banjir juga. Dia kondisi lahan ini air banjir itu masuk sekitar 1 hari ya Mas ya. Nah, 1 hari. Nah, jadi dia lewat ini ya, di sela-sela bedengan ini ya. Nah, yang di ujung sana itu adalah sungainya sebenarnya. Nah, jadi sungai itu masuk ke daerah sini ya, ke tanaman terongnya. Ini ya. Tapi ada aja tanaman yang terdampak banjir ya, yang kena banjir ini. Karena di bulan-bulan ini memang curah hujan cukup tinggi dan sudah jadi pengalaman, pasti air sungai akan meluap, banjir pasti. Nah, ini yang sempat terendam ya. Nah, jadi lewat masuk ke gulutan ini ya, samping bedengan ini ya. Nah, ini Pak Amat lagi mengikat ya. Dapatnya angin ya. Sudah terjadi itu pendek buahnya. Nah, ini ada aja ya yang kena virus ya. Nah, itu istrinya itu. Penyandang dana itu tahu Mas saya. Nah, itu penyandang dana dapurnya itu. Nah, ini kita mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Amatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Mas mengganggu ya. Ini lagi tanam terong ya. Iya. Nah, sekarang usia berapa hari Mas? Sudah 41 hari. 41 hari ya. Iya. Berapa tanaman ini? Ini sekitar 800. 800 ya. Ya.
Udah mulai berkembang, berbuah ya. Iya, iya. Kira-kira berapa hari lagi Mas panen? Kira-kira kalau menurut kemarin seperti ini setengah bulan lagi lah, 15 hari. 15 hari panen ya. Iya. Nah, ini kita mau tanya-tanya ya Mas ya. Iya. Ini kan lahannya lahan yang dekat sungai ya. Kemarin kan bekas kena banjir ya. Iya, iya. Nah, pada waktu pengolahan tanah dulu Mas, saya mau tanya, pengolahan tanah ini pupuk dasaran yang masuk apa aja? Itu pupuk kandang kita banyak, kalau habis itu kita kasih kapur aja. Kapur dolomit ya. Iya. Cuma kita pupuk susulan ini kita tambah yang paling banyak. Pupuk susulannya apa? Seperti mutiara, kan karante. Itu kita banyakin lah. Jadi ini udah pemupukan yang keberapa Mas? Ini pemupukan yang kedua. Kedua. Iya. Pemupukan pertama kemarin pakai apa sampean? Pemupukan pertamanya kemarin tuh kita memakai Ponska aja. Ponska. Setelah itu umur berapa itu? Itu umur setengah bulan. 15 hari ya. 15 hari sudah kita tanam. Setelah itu Kan kita kucuran. Nah, kocorannya pakai apa? Karante sama apa tuh? Ada sama mutiara. NPK Mutiara 16, Iya, 16 iya, dan iya. karate. Iya. Dikocor berapa hari sekali? Seminggu. 1 minggu sekali ya. Jadi ini kocoran yang ketiga belum? Ini mungkin sehari dua ini kita kocor ketiga. Oh gitu ya. Jadi ini sebenarnya masih tanaman ini ya bekas banjir, termasuk masih aman lah ya. Ya, aman. Nah, jadi kita menyarankan coba ya ditambahin pupuk fosfatnya ya. Iya. Karena kemarin ini kelihatan kekurangan pupuk fosfat ya. Iya, iya. Nanti bisa caranya ditugal atau diasak atau ditabur. Nah, kita punya yang fosfatnya kita adalah Merauke TSP 46 ya. Iya, iya. Nah ini. Jadi itu dulu bincang-bincang saya dengan petani terong Pak Ahmad. Ini tanaman terong yang keberapa Mas sampai nanam? Ini 2 kali aja. 2 kali tanam terong ya? Baru yang kedua. Ini berapa lahan Mas? Ini sekitar kalau sampai ke depan kemarin itu sekitar 3 borong. 3 borong 800 pohon ya? Iya. Cuma ini 2 borong setengah aja. Ini jaraknya berapa Mas ya? Ini 1 meter kali 40. Nah ini 60. termasuk terlalu jauh ya. Jadi rencananya nih memang kita ngasih usulan. Nanti di sela-sela ini kan ada ini, nah lubang itu ya. Iya. Itu mau ditanamin. Rencana tanamin apa lagi? Itu kemarin tuh ditanamnya rencana lombok. Cuma lombok ini termasuk meragukan Bang Mas. Rencana apa lagi? Ini kemungkinan kita tumpang sari sawit setelah ini kita tanam lagi, kita coba terong lagi. Terong lagi ya. Bagaimana perkembangannya hasilnya? Kalau harga Mantap. berapa sekarang Mas? Sekarang ini mencapai 10.000 sampai 9.000 itu harga partai. Harga partai ya. Iya. Mudah-mudahan lah ya. Iya. 2 minggu sampai seterusnya harga bagus ya. Bagus. Ini kalau pengalaman sampean Mas ya. Kalau 800 pohon ini yang dulu tanaman yang waktu tanam pertama itu berapa? Itu kalau puncaknya 2 pikul 40. 2 kintal 40 1 kali panen. 1 kali panen. Itu berapa hari sekali panennya Mas? 5 hari sekali. 5 hari sekali ya. Iya. Tapi kalau harga 15.000 kan bisa 3 hari sekali ya. Mungkin mencapai target. Itu yang dulu Bang. Oh yang dulu ya. Ya kita dengan perlakuan yang kalau dulu mungkin kan asal hanya tanam ya. Nah sekarang kita udah ada pendampingan mulai dari unsur-unsurnya, NPK Mutiara 16, karate, dan nanti Mas ini sebenarnya udah masuk fase generatif. Jadi nanti kalau memang Mas Ahmad mau kocor NPK Mutiara Grower dan karate. Jadi untuk tanaman 1000 ya, kalau dikocor 200 liter itu bisa lah Mas, NPK Mutiara Growernya 4 kilo, karatenya 2 kilo atau 3 kilo. Nah ini kan curah hujan tinggi. Nah curah hujan tinggi kita membutuhkan yang namanya kalsium. Nah karate plus boron itu Mas, kandungan kalsiumnya
dia terserap sempurna dengan tanaman. Bisa untuk menghindari penyakit. Buahnya itu nanti minimal lah kita bisa menghindari buah itu terserang penyakit. Jadi karate memang tidak bisa lepas, Mas. Nanti kocoran yang ketiga saya sarankan aja pakai NPK Mutiara Growers dan karate plus boron. Kalau mau lagi semprot ya, sistem semprotnya bisa masuk Merauke Vitoflex juga bisa masuk, Merauke Max S juga bisa masuk, dan Merauke MKP juga bisa masuk. Nah, MKP itu untuk meningkatkan bobot buah, Mas, bobotnya ya. Dan Merauke Vitoflex itu untuk memacu keluarnya bunga-bunga baru ya, salah satunya itu. Dan juga Merauke Vitoflex juga bisa untuk menjaga kelengkapan mikronya, karena tanaman itu butuh, Mas, yang namanya mikro. Walaupun sedikit tanaman itu butuh, karena Merauke Vitoflex itu ada zat besinya, ada boronnya, ada zincnya, ada tembaganya, ada manganya, dan ada plumbumnya. Jadi kalau kita memang mengharapkan hasil yang maksimal, ya kita harus memenuhi unsur-unsur makanannya. Nah, nanti supaya lebih jelas nanti kita bisa lah tak kasih tahu. Max S itu ini, MKP itu untuk ini, Merauke Vitoflex untuk itu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak Ahmad ini lagi proning ya. Nah, di dahan-dahan di bawah cabang ya. Ya tujuannya ya supaya unsur haranya naik, benar-benar naik ke atas dia. Oke.